أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Mentari Pagi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah istighfar, apalagi jika Anda usia sudah 40 ke atas. Bagi kaum muslimin ada kata-kata khusus yang menggambarkan perasaannya, seperti kata syukur alhamdulillah yang bisa kita menyatakan bahwa sedang menerima sebuah rezeki, kata subhanallah ketika melihat hal-hal atau mendengar hal-hal yang buruk, dan kata masya Allah yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Selain kata-kata tersebut ada juga kata istighfar yang sering diucapkan oleh seorang muslim dalam keadaan tertentu. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, apakah Anda sudah membaca istighfar pada sore ini atau malam ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah membaca istighfar. Arti kata istighfar sendiri, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah sebuah permohonan ampun kepada Allah. Kata istighfar adalah kata yang sering digunakan oleh kaum muslim. Kata ini seringkali digunakan ketika melakukan sebuah kesalahan atau hanya sekedar refleks spontan terhadap sesuatu. Namun tidak hanya itu, kata istighfar juga bisa selalu diucapkan kaum muslimin sebagai bagian dari doa atau zikir. Kata istighfar disebutkan melalui kalimat astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim. Meskipun hampir sama dalam pengucapan, tetapi kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda. Perbedaan dari kedua kalimat tersebut adalah adanya kata al-azim. Pada kalimat kedua, kata al-azim adalah kata yang menunjukkan naat atau sifat dari Allah yang memiliki arti maha agung. Jika diartikan secara keseluruhan, kalimat astaghfirullah memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah. Sedangkan kalimat astaghfirullahaladzim memiliki arti tambahan, yaitu aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Manfaat dan keutamaan membaca istighfar, meskipun hanya kalimat pendek, tetapi makna istighfar sangat dalam. Manfaat dan keutamanya juga tidak diragukan lagi banyaknya. Berikut adalah manfaat dan keutamaan membaca istighfar, khususnya bagi Anda yang sudah tua atau yang sudah 40 ke atas. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, ada beberapa manfaat membaca istighfar, yaitu salah satunya membaca istighfar dapat membantu melancarkan rezeki, membuka pintu rezeki. Ketika kita bertobat sambil beristighfar, maka pintu rezeki akan terbuka dengan lebar. Kemudian juga menggugurkan dosa ketika sedang bertaubat. Memperbanyak istighfar ketika sedang bertobat akan membantu untuk menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya kita miliki. Apalagi jika Anda sudah usia tua, berbanyaklah memohon istighfar kepada Allah. Dapat membantu menghilangkan kemalasan. Salah satu cara bisa melakukan ketika rasa malas sedang menghampiri adalah dengan beristighfar. Dengan membaca istighfar, maka rasa semangat akan muncul lagi, seperti yang pernah disampaikan Rasulullah bahwa beliau membaca kalimat istighfar ketika sedang malas. Kemudian manfaatnya selamat dari api neraka. Bagi Anda yang sudah usia tua, kesempatan emas untuk membaca istighfar. Selamat dari api neraka merupakan hal yang sangat diinginkan bagi setiap muslim.
Manusia yang dikatakan sebagai makhluk hidup yang paling mulia di dunia nyatanya tidak sepenuhnya suci dari dosa. Maka dari itu istighfar sebagaimana pengertiannya di atas merupakan salah satu ucapan yang dapat menyelamatkan manusia dari api neraka. Dikarenakan istighfar adalah ucapan yang biasa digunakan ketika seseorang melakukan kesalahan ataupun dosa. Sahabat mentari pagi yang dirahmati Allah, ada bacaan istighfar yang bisa kita amalkan, yaitu ada 4 istighfar. Boleh memilih salah satu ataupun kalau mampu bisa mengamalkan semuanya. Siapa saja yang membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, bacaannya adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jika istiqomah membaca 3 kali setelah sholat subuh dan asar, insyaallah dosa-dosanya dihapuskan meskipun banyaknya ada sebanyak buih di lautan. Kemudian istighfar yang kedua yaitu istighfar pembuka rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi laylin aw nahar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi laylin aw nahar. Yang artinya, ya Allah, kami mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu dari semua dosa, baik yang kami ketahui dan tidak kami ketahui, di waktu malam maupun siang. Siapa saja yang rutin membacanya, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Kemudian selanjutnya istighfar yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Amalkanlah sebanyak 70 kali. Jika istiqomah mengamalkan istighfar sebanyak 70 kali setiap hari untuk memohon kekayaan sebagaimana yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdullah, para ulama salaf berkata, siapa yang ingin dianugerahi banyak harta dan banyak anak dan diberkahi rezeki yang dianugerahkan kepadanya, maka hendaklah membaca istighfar setiap hari selama sebanyak 70 kali. Kemudian yang keempat, amalan istighfar agar husnul khotimah dan termasuk ahli surga. Istighfar ini adalah sayyidul istighfar. Bacaannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, wahai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau.
Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca sayyidul istighfar dan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu, kemudian memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, demikianlah 4 amalan istighfar sebagai amalan penghapus dosa dan amalan pembuka rezeki dan kekayaan, juga amalan pembuka pintu surga. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.